Haleluya, shalom, selamat pagi jemaat GKI Pondok Daud yang berkati Tuhan. Pagi hari ini berjumpa dengan saya lagi dalam doa pagi online. Marilah sama-sama pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau awali hari kita bersama dengan Tuhan. Kita memberkati Tuhan dengan mezbah doa kita dan yakin bahwa hari ini Tuhan akan membukakan berkat bagi setiap saya dan saudara. Bersama-sama tundukkan kepala, sepakat kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Ketika pagi hari ini satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami menikmati hari ini. Kami percaya bahwa semuanya karena Tuhan baik. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami mau menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Karena semuanya karena Tuhan sayang sama kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu menyembah, kita mau bersyukur. Karena Tuhan Yesus Dia Allah yang baik bagi setiap hidup saya dan saudara. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan, takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Telah kulihat perbuatan rencana-Mu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu di kirbat-Mu. Mari lebih lagi datang pada Tuhan dan nyatakan cinta-Mu buat Tuhan. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan, takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Telah kulihat perbuatan-Mu ajaib, rencana-Mu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati
seperti pujian ini Tuhan, biarlah kami terus merasakan haus dan lapar akan Engkau. Engkau Tuhan Allah yang akan membela kami. Engkau Allah Tuhan yang akan terus berada di pihak kami. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi pelita bagi setiap kaki dan jalan kami. Dan firman-Mu dapat menjadi bekal di kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Bersama dengan saya lagi, kita ketemu dalam ibadah doa pagi online. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sedikit firman Tuhan. Dalam Alkitab, dalam Matius 15 ada sebuah perumpamaan dan cerita Alkitab tentang perempuan Kanaan yang percaya. Dan ada yang kerasukan setan. Dia pingin sekali dilepaskan. Dia pingin sekali disembuhkan. Dan ketika itu Tuhan diam. Tuhan belum melakukan apa-apa di dalam diri perempuan ini. Dan ada kalanya kita juga mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali Tuhan diam. Seringkali seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tuhan cuek, Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan diam bukan karena Tuhan tidak peduli. Ada kalanya Tuhan tutup mulut. Ada kalanya Tuhan menyembunyikan tangannya di belakang kita. Tetapi percayalah, meskipun Tuhan diam, tetapi telinga Tuhan tetap terbuka. Telinga Tuhan tetap terbuka untuk setiap doa-doa kita, untuk setiap keluhan-keluhan yang kita sampaikan kepada Bapa. Dia Allah yang selalu mendengar doa kita. Jemaat Tuhan, sampai hari ini telinga Tuhan terbuka bagi orang-orang yang berseru, bagi setiap orang-orang yang minta tolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan hati kita, doa kita. Tuhan tahu dan Tuhan mendengar pergumulan saya dan saudara. Ketika Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 mulai ada sebuah cerita bahwa ada perempuan yang tadi saya sampaikan kerasukan setan. Dan dia sangat menderita. Mungkin dia ketakutan dalam hidupnya. Dia tidak bisa tidur. Dia merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Sehingga dia depresi. Tidak ada yang sanggup untuk menolong dia. Wanita tadi punya reaksi tersendiri. Dia mengambil reaksi yang benar di hadapan Tuhan. Wanita itu tetap mendekat sama Tuhan. Dia tidak menyerah. Apa yang menjadi reaksi kita ketika Tuhan diam di dalam hidup kita? Mungkinkah kita mengeluh? Mungkinkah kita komplain sama Tuhan? Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong aku di saat aku membutuhkan Engkau? Kenapa Engkau meninggalkan aku Tuhan ketika aku benar-benar mencari Tuhan dalam hidupku? Apakah reaksi kita? Jemaat Tuhan, jangan menyerah dan tetaplah berdoa. Ya mungkin ngomong gampang Bu, jangan menyerah, tetap berdoa. Tetapi
1 bulan, 1 tahun, 5 tahun Tuhan belum menjawab doa saya. Bapak Saudara, kenapa kita harus tetap berdoa sampai doa kita dijawab oleh Tuhan? Karena Tuhan tetap mendengarkan doa kita. Kalau kita berhenti berdoa, berarti Tuhan tidak lagi mendengar suara kita. Tuhan tidak lagi mendengar keluhan kita. Tuhan tidak lagi mendengar apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Coba bayangkan, seandainya kita tidak bernafas, apakah masih ada kehidupan di dalam diri kita? Kita akan mati. Demikian juga dengan doa. Doa adalah nafas bagi kita untuk kita terus menjalani kehidupan kita, untuk kita terus melakukan langkah-langkah apa yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kita berdoa, dengan kita mengandalkan Tuhan, kita akan terus mendapat hikmat yang baru, mendapat pengertian yang baru, sehingga kita dapat mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Kenapa kita harus terus berdoa dan kita tidak boleh berhenti berdoa? Karena berdoa, dengan doa kita menguatkan manusia batiniah kita. Mungkin ada banyak orang yang punya masalah, kita datang pada hamba Tuhan, kita datang pada psikolog, psikiater untuk kita konseling. Konseling hanya bisa kita lakukan dan kita memperoleh solusi. Dan kita mungkin juga bisa mendapat solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Itu hanya sebatas diri kita mampu tidak melakukan apa yang menjadi jalan keluar dari konselor kita. Tetapi dengan kita berdoa, kita akan mendapatkan jalan keluar yang paling ampuh. Jalan keluar yang Tuhan sediakan. Saat kita mendekat sama Tuhan, saat kita mengutarakan semua keluhan kita lewat doa kita kepada Tuhan, dan saat kita bertemu muka dengan muka bersama Tuhan, manusia batiniah kita akan dipuaskan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kita akan semakin kuat. Itulah tujuan kita berdoa. Kita akan dikuatkan dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan kirimkan atas setiap kita. Dalam Lukas 8 ayat 22-25, pada suatu hari Yesus naik dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin, dan angin yang mengamuk itu dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Dalam kasus ini lebih parah, Bapak Saudara. Lebih parah, Yesus tidur. Bukan hanya diam, tetapi Yesus tidur. Mungkin Yesus ngorok juga, Bapak Ibu. Dan kesimpulan yang sangat penting di ayat tadi,
Seakan Yesus gak peduli, seakan Yesus gak ngurus. Yesus diam. Meskipun Tuhan diam, tidak berarti Tuhan tidak pegang kendali. Ada orang yang bertanya, kenapa saat corona itu Tuhan diam? Banyak sekali dari saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita juga, teman-teman kita, banyak yang dipanggil Tuhan dalam masa-masa corona. Tetapi kenapa Tuhan diam? Bapak Saudara, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Terlepas dari corona, mereka selamat. Mereka dapat menikmati kesehatan yang baru lagi. Mereka dapat menikmati hidupnya lagi. Karena Tuhan pegang kendali atas hidupnya. Mazmur 10 ayat 1 ayat 11, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Di sini bahkan pemazmur pun, penyembah pun yang suka masuk dalam hadirat Tuhan, yang suka berdoa, mereka juga mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan. Mereka mengalami kepahitan hidup, mengalami kesukaran. Apalagi kita yang orang-orang biasa, dan bahkan mungkin jam-jam doa kita sangat-sangat terbatas. Dan pasti hari ini saya pastikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sendirian orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, apa yang harus kita lakukan di saat Tuhan diam? Seolah-olah Tuhan diam. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, percayalah akan kebaikan Tuhan. Percayalah pada hatinya Tuhan bahwa Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Dia peduli dengan keadaan kita. Dan yang kedua, percayalah sama keadilan Tuhan. Seperti pemazmur tadi, bahwa di dalam setiap kesesakanku Engkau ada, dalam setiap kekuranganku Engkau ada, dalam setiap pergumulanku, bahkan di titik terendah kita sekalipun, Dia Yesus ada di sana. Pagi hari ini, ketika Tuhan diam, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya bahwa Dia akan terus pegang kendali atas hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Di saat kami percaya akan kebaikan Tuhan, di saat kami percaya akan hatinya Tuhan, di saat kami percaya sama keadilan Tuhan, disitulah Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan tidak tinggal diam dalam hidup kami. Tuhan akan terus mendengar doa kami, dan Tuhan yang akan terus mengabulkan setiap pergumulan kami di saat dan waktu yang tepat. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kau yang memberkati kami, Kau yang menuntun kami dalam tracknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut berkat Tuhan dengan kemenangan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.